kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan membaca doa, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita ya. Nah, biar tambah semangat dan ceria, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Selamat bernyanyi. Selamat bernyanyi. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, sudah semangat dan ceria, mari kita memulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran yang pertama yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, materi yang kita pelajari kali ini yaitu karakteristik ruang. Siapa yang tahu karakteristik ruang? Kita bahas ya sama-sama. Nah, apa itu karakteristik ruang? Karakteristik ruang adalah ciri-ciri khusus dari suatu ruang yang menjadi tempat tinggal suatu makhluk hidup. Karakteristik ruang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian sekitar 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Contoh dari dataran tinggi yaitu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Minahasa. Dataran tinggi merupakan daratan dengan udara relatif sejuk. Sumber daya alam yang tersedia diantaranya yaitu teh, kopi, dan coklat. Nah, pemanfaatan di dataran tinggi yaitu untuk peristirahatan, objek wisata, pemukiman, dan usaha perkebunan, serta usaha peternakan. Di dataran tinggi, mata pencarian penduduknya adalah berternak atau berkebun. Nah, yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian sekitar 0-200 meter di atas permukaan laut. Contoh dari dataran rendah yaitu kota Jakarta dan kota Surabaya. Di dataran rendah, daratannya yang relatif datar. Di dataran rendah, sumber daya alam yang tersedia diantaranya ada padi, tebu, dan kelapa. Pemanfaatan di dataran rendah yaitu untuk pemukiman, lahan pertanian, peternakan, kawasan industri, dan kawasan perkantoran. Mata pencarian penduduk di dataran rendah adalah seperti perkebunan, ada peternakan, perkantoran, dan kawasan industri. Nah, yang ketiga yaitu pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Contoh dari pantai yaitu Pantai Parangtritis, Pantai Pangandaran, dan Pantai Kuta. Lalu, daratan pantai merupakan daratan yang relatif panas. Lalu, sumber daya alam yang tersedia di pantai yaitu berbagai jenis ikan dan kelapa. Pemanfaatan di pantai yaitu untuk objek wisata dan pemukiman. Mata pencarian penduduk di pantai adalah mencari ikan atau yang disebut dengan nelayan. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Yang pertama ada padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisaran antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat bertumbuh dengan baik.
Lalu yang kedua ada teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan yang muncul ya. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Jawabannya, tanaman padi dapat hidup di daerah dataran rendah, sedangkan teh dapat hidup di dataran tinggi. Lalu yang kedua, menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jawabannya tidak. Padi tidak akan bisa tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dikarenakan padi dapat tumbuh di daerah yang berhawa panas dan mengandung air yang tinggi serta curah hujan yang begitu cukup. Begitupun dengan teh, karena teh pada umumnya tumbuh di daerah pegunungan dengan suhu udara yang sangat tinggi dan memiliki curah hujan tahunan yang tidak kurang dari 2000 mm kubik. Kesimpulan pada materi karakteristik ruang yaitu bahwa setiap daerah memiliki tingkat dataran yang berbeda dan mata pencarian yang berbeda juga. Mata pencarian tergantung pada tempat mereka tinggal. Mata pencarian untuk di daerah dataran rendah yaitu pekerja kantoran, pekerja pabrik, dan petani. Untuk dataran tinggi yaitu petani dan peternak. Untuk pantai yaitu nelayan atau yang disebut dengan pencari ikan. Nah, oke anak-anak, karena materi ini sudah selesai kita bahas, semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ibu berikan. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.